surga mulia. Ya tahukanlah nasibnya di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya gantiku. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahukanlah nasibnya di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya gantiku. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Selamat malam Bapak Ibu Sobat FB dalam acara
2 menit saja malam hari ini. Seperti biasanya kita ketemu dalam acara 2 menit saja, dan harapan kami Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam acara 2 menit saja malam hari ini, harapan kami Bapak Ibu terus akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur sepanjang hari kita bisa lewati dari pagi hari sampai malam hari ini. Kita telah beraktivitas dan Tuhan sudah menolong kita. Percayalah bahwa apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan akan memberkati. Dan sebelum kita masuk dalam acara pembahasan kita tentang bagaimana untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, saya perkenalkan dulu narasumber malam hari ini yang saya rasa tidak kebetulan mereka adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pelayan. Di tengah kesibukan mereka sebagai keluarga muda, mereka mau melayani Tuhan. Nah, ada sepasang suami istri malam hari ini bersama dengan kami di Studio 3, pemirsa. Di depan saya Pak Theo. Selamat malam Pak Theo. Selamat malam. Wah, mungkin sedikit suaranya. Selamat malam. Selamat malam. Iya, gitu dong. Dan ini ibu ya, istri ya. Iya. Selamat malam Ibu Cynthia. Ya, selamat malam Om. Nah, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ini kalau dengar, coba sekali lagi apa kabar? Luar biasa. Nah, kalau saya dengar cara ngomongnya luar biasa. Nah, ini bukan dari Manado, bukan dari Sulawesi, bukan dari Kalimantan, tetapi ini dari Jawa Timur. Ya, tepatnya di daerah mana Jawa Timur? Kami berdua berdomisili di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo ya, gitu. Sidoarjo ya. Tapi asli memang Sidoarjo apa? Enggak, saya Madiun, istri Pasuruan. Istri Pasuruan ya. Udah punya momongan, udah punya anak. Puji Tuhan sudah. Oh ya, 2. Ya, puji Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, Bapak Theo dan Ibu Cynthia adalah sepasang suami istri yang diberkati Tuhan dalam pekerjaan, namun di tengah kesibukan mereka mau melayani Tuhan. Nah, Ibu Cynthia sendiri di gereja melayani di bidang apa? Waktu sebelum nikah, sebelum nikah itu sempat rebana tamborin. Tamborin, ya, sama singer. Cuma kalau sekarang sudah nggak rebana Om, karena sudah punya momongan. Gitu. Nanti pas latihan kan, mama ya minta gendong kan. Tapi seandainya kalau ada mau tamborin ibu-ibu muda mau nggak? Mungkin masih bisa. Mungkin masih bisa ya, tapi pas udah ngos-ngosan ya, napasnya udah. Nah, Pak Theo sendiri juga rebana apa? Saya penikmat rebana saja. Oh, penikmat rebana. Enggak, saya pelayanan di bidang musik. Di bidang musik ya, di gereja lokal ya. Iya. Di bidang apa? Ya, musik maksudnya di Drum. Drum ya, seperti itu. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara, dan jangan lupa ketika Bapak Ibu merasa diberkati Tuhan dalam apa yang kami sampaikan, bisa memberikan komentar di kolom komentar di FB Bapak Ibu. Nah, kita menyapa dulu ya, sebelum kita juga bicara jauh. Ada Ibu Meliati Usman bersama dengan kita, ada Nela Gerungan sedang bersama dengan kita, Eugina Pangalo dari Manado, bersama-sama dengan kita juga keluarga besar GPD Eklesia yang tentunya menjadi tuan rumah malam hari ini. Dan sebelum kita jauh, kita menyapa juga narasumber kita, harusnya beliau berdomisili di Jakarta, namun dia orang Manado dan sekarang ini dia sementara waktu ada di Manado. Selamat malam Pak Jeffrey Piring ya, sebagai seorang penyanyi lagu rohani, pencipta lagu, seorang penginjil, pimpinan bass itu artinya bukan gitar bass tetapi barisan anak sorga ya. Beliau adalah pimpin dari barisan anak sorga dan dipercayakan Tuhan untuk melayani di beberapa daerah. Sekali lagi selamat malam, dan kita bicara dulu sebelum kita bicara dengan orang yang ada di Manado. Pak Theo sendiri mulai dari usia berapa itu punya hati untuk melayani Tuhan? Mulai awal kenal pelayanan itu sekitar kelas 3 SMP, itu mungkin sekitar 14-15 tahun. 15 tahun ya. Itu Mulai memang langsung ambil musik bagian drum atau tadinya milih-milih dulu? Enggak, jadi awalnya dulu di gereja lokal di Madiun pengennya masuk di musik, cuman di situ saya diarahkan dulu. Jadi lucu ceritanya, saya sempat diarahkan jadi singer dulu. Oh gitu ya. Sambil latihan mematangkan skill, latihan jadi singer dulu, latihan jadi pelayan dulu, baru kemudian mulai benar-benar terjun di dunia pelayanan musik itu mungkin kelas 1 SMA. Jadi mungkin sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun 2 tahun aja. Terus kemudian terus berkembang
sampai kuliah, sampai kerja, puji Tuhan sampai saat hari ini masih bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberikan talenta untuk mengembalikan setiap kemampuan yang diberikan Tuhan melayani Tuhan. Itu waktu awal mau melayani itu coba-coba atau memang udah rasa nih panggilan Tuhan? Udah rasa aku nih dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan di gereja lokal. Jadi Hanya coba-coba atau memang udah rasa panggilan dan pilihan Tuhan? kalau itu mungkin rasa ingin coba-coba karena lihat papi saya kebetulan juga pemain musik. Jadi kepengen kayak papi gitu. Oh gitu ya. Nah kita ke ibu ya. Ibu sendiri sebelum sebelum sekarang singers ya, itu di bidang tamborin. Itu Iya. sejarahnya gimana Bu? Tamborin itu dari SD saya Om. Dari SD. Dari SD mungkin kelas 5 atau 6 itu sudah mulai belajar, latihan kayak gitu. Terus ya sampai kuliah masih ya? tamborin ya. Tapi akhirnya ya terusan ketagihan akhirnya. Gitu. Ketagihan melayani. Tadinya itu coba-coba ya. ya. Gitu. Mungkin karena masih kecil kan belum terlalu Memahami. memahami. Tapi mulai besar usia remaja udah mulai mengerti melayani Tuhan. Melayani Jadi Tuhan seperti istilahnya ada ketagihan ingin melayani, jadi seperti Ketagihan itu ingin ya. melayani. Nah, belum terpikir itu sebuah panggilan dan pilihan kita untuk melayani Tuhan. Belum tadinya di awalnya Awalnya ya. belum Nah, memang. jadi bisa nggak saya artikan secara sederhana kata ketagihan melayani Tuhan itu sudah bagian daripada Ya. sebuah panggilan Ya. Tuhan dalam Betul. diri Ya. Cynthia sendiri. Nah, kalian kan udah menikah nih, udah punya anak, udah 2 anak ya kan? Itu kok ketemunya apa di pelayanan di satu gereja lokal atau kan situ kan drum, ini tamborin. Waktu latihan malam minggu memang satu gereja apa ketemunya di mana? Ketemunya pas kuliah memang Om, kita satu kampus di Malang. Satu UKM Kristen di Malang Oh, juga. gitu. Jadi kita sama-sama karena memang kita dasarnya memang tumbuh di gereja lokal yang sama. Jadi di Malang kita juga beribadah di tempat yang sama. Jadi kita berangkat mungkin kan karena sama-sama anak kos, berangkat ke gereja sama-sama. Terus ya melayani Tuhan Sama-sama. Akhirnya Sering ketemu. Gimana Tio? Gimana kok kan sering ketemu terus Iya. tahu-tahunya Jadi selain satu kampus, satu gereja, jadi gara-gara sering ketemu, kita dulu ke gerejanya hari Sabtu Om. Kan pas itu malam minggu, ke gereja bareng teman-teman, bareng waktu itu istilahnya gebetan gitu loh ya. Jadi kan seneng. Jadi dari situ timbul rasa kok rasanya pengen kenal lebih dekat ya cewek ini. Jadi ya disitulah memulai ya gitu. Nah, oke, kita udah lewat masa-masa di mana perkenalan kalian berdua bukan? Nah, kan tema kita malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Artinya gini loh, ketika kalian tamborin, ya kan drum. Nah, ketika kalian menikah sekarang kan kerja ya, masing-masing kerja. Nah, kerja kan bisa melayani Tuhan. Nah, itulah kita kaitkan dengan tema kita malam hari ini. Kan nggak mudah kita sibuk dalam pekerjaan lalu kita mau melayani Tuhan. Artinya kalau kita bisa melayani Tuhan sampai sekarang ini, itu bukan sekedar lagi kita coba-coba, bukan sekedar kita ketagihan, bukan. Tetapi ini kita harus yakini bahwa ini adalah panggilan Tuhan atau pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalian rumah tangga yang muda, udah 2 anak, dalam kesibukan membagi waktu dengan pelayanan di gereja lokal? Jadi puji Tuhan, selama berkeluarga kita punya anak, kita masih tetap diberikan kepercayaan oleh Tuhan, masih tetap melayani. Intinya bagi waktu aja, karena kan gereja ngasih jadwal ke kita kan bukan yang dadaan. Oh, hari ini hari Rabu atau Kamis, besok Minggu kamu main ya kan nggak seperti itu. Jadi kan kalau di gereja lokal kami, puji Tuhan sih dikasih jadwal itu langsung 3 bulan atau 4 bulan ya. Jadi udah ada ya. Schedule-nya udah jauh-jauh. schedule-nya sudah jelas. Jadi kita mempersiapkan waktunya, bagi waktunya juga jadi dari awal juga sudah enak. Hari ini aku pelayanan, hari ini aku latihan. Jadi kerja hari ini biasanya pulang agak molor, hari ini harus on time. Gitulah. Jadi Gitu. intinya bagi waktu aja. Nah, Cynthia sendiri kerja
Iya, saya Ada anak. Nah, untuk membagi waktu dengan panggilan Tuhan, kita melayani di gereja lokal, soal latihan, ada doa dan puasa. Itu gimana cara membagi waktu? Kalau saya bagi waktunya ya harus kerjasama sih sama suami juga, kayak gitu kan, ada anak juga. Jadi ya kalau misalnya salah satu latihan atau gimana, ya harus ada yang jaga anak kayak gitu sih Om. Jadi kalau misalnya tahu kan, memang tadi kan sudah dibilangi kalau misalnya jadwalnya itu memang sudah terbentuk dari lama. Jadi kalau memang pulangnya sudah on time, ya bagi waktu aja sih, sama kerjasama sama suami, biasanya kayak gitu sih. Gitu ya. Nah, sekarang kan tema kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Merasa istimewa nggak kita dipilih Tuhan? Istimewa banget lah Om. Satu kalimat tentang pilihan Tuhan dalam hidup Cynthia. Apa yang Setia mau katakan tentang kata pilihan Tuhan bagi diri kita? Ungkapan apa yang harus Cynthia katakan? Talenta Tuhan tuh luar biasa. Tuhan berikan talenta itu. Orang Nggak dipilih pernah Tuhan itu. salah. Nggak pernah salah. Teo sendiri. Dipilih Tuhan itu luar biasa. Ada lagi kata lain? Apa ya? Itu aja mungkin. Itu aja ya, dipilih Tuhan itu menjadi luar biasa. Artinya kalau Cynthia istri berkata, kita orang dipilih oleh Tuhan itu, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih bakat secara luar biasa, ya kan? Teo sendiri berkata orang-orang yang luar biasa. Saya bisa simpulkan orang dipilih Tuhan adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan. Apa yang mereka rasakan bahwa memang tidak mudah untuk kita melayani Tuhan. Saya percaya mereka berdua hadir di sini, mereka yakin bahwa orang pilihan Tuhan adalah orang yang spesial. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan semasa mereka, khususnya Ibu Cynthia, saya mendengar tadi dia melayani Tuhan mulai sejak kelas 5 SD. Itu kalau bukan panggilan Tuhan, kalau bukan orang pilihan Tuhan, mungkin dia berhenti di tengah jalan. Karena ketika melayani Tuhan itu pasti punya masalah. Apalagi rebana, bukan? Rebana itu kan banyak, latihan gerakan baru gini-gini, maunya gini ya kan? Pemusik juga kan begitu. Iya kan? Pemain drum tuh, apalagi kan pemain drum kan punya emosi yang beda pendapat dia kan. Pasti kita punya masalah. Tetapi sekali lagi pemirsa, kalau mereka bisa melayani Tuhan, mereka akui itu adalah sebuah hal yang spesial. Dan bukti sampai saat ini mereka masih bisa melayani Tuhan. Itulah sebabnya hargailah panggilan dan pilihan Tuhan yang jatuh kepada kita. Saya juga bersyukur saya bukan sekedar dipanggil Tuhan, tapi saya dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, siapapun engkau malam hari ini, khususnya umat Kristiani, lebih khusus lagi umat gereja Pantekosta di Indonesia, Gorontalo. Kalau kita masih bisa melayani Tuhan sekian tahun, puluhan tahun, atau mungkin dari tahun lalu kita baru memulai melayani Tuhan, kita bersyukur karena panggilan dan pilihan Tuhan itu memang benar-benar jatuh dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita terhubung dengan Pastor Jeffrey Piring yang dari Jakarta, tapi beliau ada berdomisili di Manado sekarang. Saya mau tanya kepada Cynthia, kalau melihat perbedaan tamborin di zaman Cynthia 10 tahun lalu dengan zaman sekarang di gereja-gereja kita, gereja GPD, itu perbedaannya seperti apa? Ada nggak perbedaan? Kalau perbedaan sih, kalau gerakan mungkin ya banyak yang ada dimodifikasi, maksudnya. Tapi kalau kadang ya, jujur kalau saya lihat kan kalau kita berpergian kan ke gereja mana kan pasti kan. Iya. Cuma kadang kalau lihat tamborinnya kurang bersemangat tuh kayaknya kurang greget gitu ya, gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kayak kepingin tahan, kurang greget ya. Kita tahan di situ karena kita udah tersambung dengan Pastor Jeffrey Piring. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Wah, puji Tuhan. Semakin ganteng aja nih kelihatannya. Amin. Walaupun ketutup sama masker, tapi lihat dari wajahnya penuh dengan senyum, tawa, dan canda. Itulah ciri khas Pastor Jeffrey Piring. Ya, puji Tuhan. Terima kasih bisa meluangkan waktu bersama dengan kami di Studio 3 dalam acara 2 menit saja, Pastor. Ya. Ada kesibukan lain ini beberapa hari ini selama ada di Sulawesi Utara. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang orang-orang yang dipilih Tuhan. Selama di Sulawesi Utara beberapa waktu ini ada kegiatan apa, Pastor? Iya. Iya, ada
Saya di Manado sudah 2 minggu dan 2 minggu itu full dengan KKR. KKR ya. Ya. Di kota Manado atau di Ya. ada kota Manado atau ada di Manado, Manado dan kemarin di Baltim. Baltim. Kemarin di Baltim. Baltim itu bola Mongondo Timur ya? Iya. Seperti itu. Bersama tim apa pribadi atau sendiri, Pastor? Bersama tim. Bersama tim ya. Bersama tim. Bersama tim. Wah, Ya, luar bersama tim. biasa, luar biasa. Biarlah tim ini diberkati. Bersama tim, ya. Tim itu yang namanya BAS ya, Barisan Anak Sorga ya. Ya. Oke, Pastor, kita punya tema malam hari ini bicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Iya. Nah, sebelum Pastor sendiri sekarang saya melihat di FB atau di YouTube melayani kemana-mana Tuhan percayakan. Nah, jauh-jauh hari sebelum Pastor menjadi seorang evangelis atau penginjil, itu memang punya cita-cita enggak menjadi seorang penginjil atau seorang hamba Tuhan yang Tuhan sekarang utus kemana-mana? Bisa, saya pernah dengar kalau nggak salah Pastor pernah menjadi dalam tanda kutip ya, bintang radio itu tahun berapa, Pastor? Oke. Sebenarnya untuk bercita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan sama sekali tidak ada. Tidak ada di benak pikiran sama sekali. Ya, Lanjut. ya, tidak ada sama sekali. Ya, jadi saya itu satu ketika, ya, saya dikirim ke Jakarta waktu itu dalam rangka pemilihan bintang radio dan televisi. Ya, waktu saya ikut pemilihan bintang radio dan televisi, akhirnya saya meraihlah menjadi sesuatu yang saya meraih juara. Dan akhirnya saya nggak kembali lagi. Saya nggak kembali lagi ke Manado. Saya tetap stay di Jakarta. Ya, setelah saya stay di Jakarta, ya saya sempat istilahnya di dalam dunia sekuler waktu itu sempat, tetapi rupanya Tuhan itu lebih suka Yes. saya itu ada di dalam dunia pelayanan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Wow, luar Ya kan? biasa. Gitu. Dari dunia sekuler, ya kan, punya latar belakang seorang bisa dikatakanlah kalau sudah berhasil bintang radio kan udah kita bisa katakan tuh penyanyi, ya kan, di dunia sekuler. Nah, lalu mulai berbalik arah untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu sejak tahun berapa, Pastor? Iya, saya mulai itu dari tahun 90. 90-an saya di Jakarta juara waktu bintang radio itu tahun 90. Setelah selesai dari bintang radio itu, saya dikontrak oleh sebuah klub yang ada di Ancol waktu itu. Ya, jadi dan saya di situ mulai dengan dunia sekuler yang ada. Dan tahun 94 itu saya terpanggil dan akhirnya saya ambil keputusan untuk belajar, yaitu ambil di Jogja. Saya belajar ya di Jogja. Di Jogja, dari Jogja saya ambil lagi belajar di Surabaya. Di Surabaya. Itu. Ya. Iya, di Surabaya. Lalu dengan kondisi sekarang nih, ya kan, Pastor sudah kemana-mana. Nah, kalau nggak salah Pastor sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan memimpin yang namanya Barisan Anak Sorga,
atau bus ministry. Itu bentuk pelayanan seperti apa, Pastor? Apa dia lebih banyak ke KKR atau kita mungkin ada juga pelayanan sosial tentang bus atau barisan anak sorga yang Pastor pimpin? Iya, memang. Iya, ya, ya, ya memang akhirnya saya pada tahun 96 itu saya berdiri Barisan Anak Sorga. Dan di situ saya ditaruhkan misi-misi menjangkau, memenangkan, dan memuridkan. Amin. Jadi menjangkau yang belum saya menangkan, dan saya menangkan dan saya muridkan. Dan memang itu misi saya. Dan misi itu menciptakan the new generation for Christ. Ya, amin. Menciptakan generasi baru bagi Kristus. Dan selain itu memang kami membina anak-anak narkoba, anak-anak jalanan, anak-anak broken home, broken heart. Dan lepas dari itu juga selain KKR dan seminar, saya juga melayani untuk mereka yang kekurangan, para anak-anak panti asuhan, dan itu sosial gitu loh. Jadi kita melayani gitu. Bisa ceritakan lagi lebih dalam pelayanan barisan anak sorga itu, mungkin sampai ke desa-desa dan timnya berapa orang? Siapa tahu itu tim bisa sampai di kota Gorontalo. Bisa ceritakan ke kami seperti apa model pelayanan barisan anak sorga? Silakan, Pastor. Iya. Iya, ada yang mustahil. Iya. Model pelayanan kami memang yaitu selepas dari juga KKR, seminar, dan itu yang tadi saya bilang, kami menjangkau suku-suku, daerah-daerah, pedalaman-pedalaman yang ada. Jadi pemberitaan Injil lah ya di daerah-daerah yang terasing, suku-suku yang terasing. Dan kebetulan BAS ini sudah ada di 23 provinsi di Indonesia. 23 provinsi ya yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Ya, itu. Pastor sendiri sudah pernah ke Gorontalo enggak, Pastor? Sering. Oh, sering ya? Oh, berarti ke tempat saya yang belum pernah ya? Iya, tapi tim yang lain pernah ke sana. Oh, tim yang lain pernah ke sini. Punya kerinduan nggak ke kota Gorontalo, ke tempat kami di sini? Iya, tempat saya sendiri pernah. Tapi kalau kenal Pastor Samuel sudah cukup lama. Waktu pada saat mau di Opayato. Dan saya sudah lama. Ya, sudah. Ya. Tapi pas di Gorontalo, belum pernah Gorontalo di tempatnya Pak Pastor. Gimana? Ya, gimana lewat online? Saya berdoa tanggal 18 saya ada di sana lah. Wah, pemirsa, kita di studio ini ada orang dari Jawa Timur, dari Sidoarjo dan Pasuruan. Saya mau berkata, kalau masih ada di Gorontalo, kita bisa hadir dalam acara minggu ketiga ya, Pastor ya, minggu ketiga. Ya, minggu ketiga, ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah atau mungkin yang di mobil atau di mana saja kita berada yang sama-sama yang sedang mendengar dan melihat acara kami 2 menit saja, khususnya Jemaat Eklesia Kota Gorontalo, kita pada tanggal 18 dalam acara Nuansa Paskah, kita akan kehadiran tamu yang luar biasa, dan kita sudah teken kontrak lewat online malam hari ini bahwa kita akan adakan ibadah hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021 bersama Pak Pastor Jeffrey Piring bersama tim BAS Barisan Anak Sorga. Wah, kita beri tepuk tangan dulu. Saya mau sapa dulu yang sedang bersama dengan kita malam hari ini. Ada Zefanya Pangalo memberikan aplaus. Ada Kelvin Ayoan berkata, dahsyat cara Tuhan memilih orang percaya. Nah, termasuk Pak Theo, Ibu Cynthia. Lalu ada Denny Puluan dari Sulawesi Selatan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali Kelvin Ayoan berkata, pilihan Tuhan dari tidak mungkin menjadi mungkin karena
kuasanya. Ada Foni Paat. Amin. Bahagia menjadi umat pilihan Allah. Wah, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan komen. Dan semakin larut malam hari ini kita terus membicarakan tentang bagaimana kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan orang-orang yang spesial. Saya kembali ke tema kita malam hari ini, Pastor. Sejauh mana Pastor merasa bahwa panggilan Tuhan dan pilihan itu jatuh kepada Pastor dan kita sudah berani memberikan diri, meninggalkan dunia sekuler? Sejauh mana kepastian waktu itu? Itulah saya mengambil kepastian dan keputusan karena memang itulah menjadi Tuhan sudah tentukan dan Tuhan sudah pilihkan di mana saya sebuat diri saya sendiri. Yes. Itu tidak ada di benak pikiran untuk menjadi seorang pelayan. Nah, pada saat Tuhan buktikan, ya saya dipanggil dan benar-benar saya masuk dalam sekolah teologi. Ya, itu. Dan di dalam sekolah teologi itu, di mana saya di asrama. Dari sekian banyak orang, saya boleh bertahan. Wow, puji yang Tuhan. tersisa, waktu itu yang tersisa dalam sekolah itu ada sekitar 10 orang. Berarti di situ saya merasa inilah panggilan Tuhan. Karena karena saya bisa bertahan. Yes. Nah, inilah pilihan Tuhan karena saya bisa bertahan. wah, luar biasa. Nah, Pastor, bisa nggak saya berikan kesempatan Pastor mengkhotbahkan kami, menceramahi kami tentang arti orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Silakan dengan gaya berkhotbah, dengan gaya KKR, jelaskan ke kami bagaimana sih pendapat Pastor tentang orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi bukan lagi model menjelaskan, Pastor khotbah sekarang buat kami yang ada di studio dan buat pendengar malam hari ini. Silakan Pastor. Oh, mantap, ini seru sekali ya. Nah, harus begitu. Oke. Oke. Puji Tuhan. Thank you, terima kasih. Baik. Firman Tuhan hari ini di dalam Roma 8 ayat 33, satu ayat saja. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi, kalau kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggugat saya dan saudara. Amen. Kalau kita sudah masuk dalam pilihan Allah, tidak ada satupun yang dapat menggugat. Seperti firman Tuhan kita hari ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Yes. Jadi, orang yang dipilih Tuhan itu, saya mau katakan Lukas 1 ayat 30, di mana malaikat datang kepada Maria, dan Tuhan katakan kepada Maria, engkau memperoleh kasih karunia. Amin. Nah, memperoleh kasih karunia. Jadi kalau kita dipilih, berarti kita memperoleh kasih karunia, berarti kita memperoleh anugerah. Amin. Nah, kalau saya dan saudara dipilih, berarti saya dan saudara ada orang yang spesial. Wow, haleluya. Lanjut. Berarti saya dan saudara adalah orang yang spesial. Maria menjadi orang yang spesial. Orang yang spesial itu berarti orang yang dipisahkan, ya kan? Orang yang dipisahkan, atau sama dengan orang spesial itu, dipisahkan itu sama dengan kados. Kados artinya dikuduskan atau Yes. dipisahkan. Amin. Dari sekian banyak orang, ya kan? Sekian banyak orang di muka bumi ini. Oke, hampir 7 sampai 8 miliar. Yes. Oke. Tapi saya dipilih Tuhan, berarti saya spesial. Nah, Oke. jadi kita ini bukan orang gampangan. Sebentar. Orang murahan, kita spesial. Sebentar. Oke. Ada 2 orang di studio saya. Kita harus sepakat karena pengkhotbah kita dari Manado, kita di Gorontalo,
Kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus katakan amin 3 kali. 2, 3. Amin, amin, amin. Wah, harus kita katakan beri tepuk tangan untuk Tuhan dong. Iya, bukan? Bahwa kita sepakat ya. Pastor Jeffrey Piring berkata kita orang pilihan Tuhan adalah orang yang spesial, orang-orang yang dihususkan. Juga Theo katakan tadi kan kita orang-orang spesial. Cynthia berkata tadi bahwa kita dipilih Tuhan dan diberikan talenta oleh Tuhan. Berarti kita sepakat malam hari ini. Orang pilihan Tuhan adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Pastor Jeffrey, saya, Pastor Theo dan istri kita adalah orang pilihan Tuhan dan orang-orang yang spesial. Lanjut, saya nggak akan ganggu khotbah Pak Jeffrey, langsung. Oke. Itu yang pertama ya. Yes. Orang dipilih Tuhan berarti spesial. Amin. Kita bukan orang gampangan, Amin. bukan orang murahan, dan kita adalah orang-orang Amin. yang memiliki nilai, yang memiliki value, punya harga. Amin. Ya kan? Spesial. Orang kalau yang bernilai akan dicari orang, Pak. Yes. Orang kalau yang bernilai Amin. akan dikejar orang, Amin. akan kejar, akan ingin ketemu karena punya nilai. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yes. Yang kedua, orang yang dipilih Tuhan, setelah kita dipilih, berarti kita harus masuk pelatihan, Pak. Amin. Kita harus masuk pelatihan. Kita harus masuk pendidikan. Dari polisi, sekian banyak orang yang daftar. Amin. Tapi mereka dipilih. Setelah dipilih berarti spesial. Setelah menjadi spesial, berarti saya diberikan pendidikan. Dididik, dibina, dididik. Ya kan, dilatih. Sama. Seperti Yusuf. Yusuf betul-betul dipilih. Setelah dipilih, dia dilatih, Amin. dibuang, difitnah, masuk penjara. Yes. Tapi Yusuf tidak komplain. Amin. Karena dia tahu dia sedang dilatih. Karena orang yang bernilai, dia tidak akan tersinggung kalau dia sedang dilatih. Amin. Orang yang bernilai, dia tidak akan terpengaruh kalau dia sedang dilatih. Yes. Orang yang punya nilai, apapun dikata orang, dia cuek, dia masa bodoh. Seperti lagu bilang, Yesus tidak pernah salah. Setiap keputusan yang Tuhan latih, dia tidak komplain, dia tidak protes, sama seperti Yusuf. Wow. Akhirnya Yusuf, karena dia tidak pernah komplain, karena dia diberikan kepercayaan, ya kan? Berarti dia dilatih, dididik. Begitu pula saudara-saudara, kalau kita sedang dididik, dilatih Tuhan, jangan Haleluya. komplain, jangan protes, karena ada lagu bilang, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan, Kau rela dibentuk. Oke, jadi Lanjut. ya, jadi kalau kita dipilih, kita spesial. Setelah kita dilatih, dididik, kita harus merelakan. Yes. Ya, kita harus merelakan. Dalam didikan, dalam latihan, kita harus rela dilatih. Rela. Sama seperti Yusuf. Yusuf rela dibuang, rela dijual, rela difitnah. Artinya, Jual difitnah. Jadi rela. Jangan komplain, jangan protes. artinya, Kalau kita menjalani kerelaan karena Tuhan mau menciptakan saya dan saudara, menjadikan sesuatu. artinya, apa yang pastor katakan mungkin kesimpulan. Orang nggak mau komplain ketika kita dibentuk, kita dilatih. Mungkin lagunya lebih cocok ini. Aku berserah. Ya, Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya nyanyi irama keroncong ya, Pastor ya.
boleh. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, oh aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Orang yang dipilih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang bersama dengan kita ada Foni Pat. Sekali lagi dia berkata, kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang pemenang. Wah, ini respon daripada firman Tuhan Pak Jeffrey tadi. Lalu Jack Willing Tauran berkata, saya juga orang spesial yang lagi nonton. Wah, saya bukan dipilih saja, tetapi saya Voltaire dari banyak suku dan bangsa. Haleluya, God bless Pastor Samuel Pangalo dan Jeffrey Piring. Oke, kita lanjut Pastor. Ada berapa poin lagi yang harus Pastor sampaikan? Silakan. Oke, saya tambah sekali satu lagi. Oke. Yang pertama, orang dipilih Tuhan. Orang dipilih Tuhan berarti saya dan saudara spesial. Ya, orang dipilih Tuhan berarti saya dan saudara adalah orang yang masuk dalam pelatihan dan pendidikan. Yes. Yang ketiga, orang dipilih Tuhan berarti orang yang diberikan setelah saya dipilih untuk menjadi sesuatu. Dan kedua, harus masuk pelatihan. Setelah dilatih, berarti saya diberikan tanggung jawab, responsible. Ya, diberikan tanggung jawab. Setelah dipilih, kita masuk pelatihan. Setelah masuk pelatihan berarti tanggung jawab. Yes. Diberikan tanggung jawab, yaitu sesuatu yang Tuhan percayakan. Amen. Kita harus belajar bertanggung jawab. Yeah. Kalau orang dipilih pasti adalah orang yang bertanggung jawab. Yes. Orang Amen. yang memiliki responsible. Amen. Ya kan? Yang memiliki tanggung jawab. Jadi ketiga hal ini kita dipilih. Yang tadi spesial. Yang kedua dilatih, dididik. Yes. Yang ketiga, saya dan saudara harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Yes. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Yes. Bertanggung jawab kepada istri, kepada suami, kepada anak. Yes. Dan bertanggung jawab sebagai gembala kepada jemaat. Amen. Dan jemaat juga bertanggung jawab dengan apa yang diajarkan. Amen. Yang diajarkan gereja, gembala kita. Wah. Jadi itu harus bertanggung jawab, responsible. Jadi ketiga hal ini luar biasa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan. Ada sepanjang memberikan aplaus tentang apa yang disampaikan Pastor Jeffrey Piring yang ada di Sulawesi Utara, yang sudah menjadi narasumber kita malam hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan kepada kami Pastor? Tentang rencana mungkin ke depan untuk ke Kota Gorontalo. Wah, mungkin pesan khususnya Jemaat Tuhan Eklesia Kota Gorontalo gimana? Oke, GPDI Eklesia. Yes. Menjadi gembala untuk Kota Gorontalo. Wow. Thank you, luar biasa. Eklesia diberikan tanggung jawab, responsible untuk menjadi menara doanya Gorontalo. Amin, haleluya, haleluya. GPD Eklesia menjadi destination, menjadi tujuan untuk umat tahu tujuan hidupnya, Amin. mengerti tentang tujuan hidupnya. Haleluya. Destination, karena banyak orang tidak tahu tujuan hidup. Amin. Mengerti, kenal Tuhan, kenal gereja, tapi tidak mengerti tujuan hidup. Yeah. Nah, ini yang dipercayakan buat GPD Eklesia. Wow, luar Untuk biasa. membangun umat, untuk mengerti tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah Tuhan, dan tujuan hidupnya untuk surga. Amin. Destination.
Oke. Haleluya, luar biasa. Kami sangat diberkati ya, setuju ya, Pak Theo Puji Tuhan. ya. Sangat diberkati Bu Cynthia. Bisa kasih 1-2 kalimat tentang apa yang disampaikan Pak Pastor tadi dari Pak Theo? Intinya memang orang-orang yang dipilih Tuhan ini orang-orang yang spesial, orang-orang yang benar dipilih, bukan orang yang sembarangan. Jadi hidup kita harus spesial. Oke, Cynthia sendiri? Untuk yang dipanggil oleh Tuhan menjaga hidupnya dengan baik. Menjaga hidupnya dengan baik, artinya itulah bagian daripada tanggung jawab Iya. atas pilihan Tuhan. Pastor Jeffrey, waktu kita juga yang membatasi kita malam hari ini, tetapi kita udah janjian loh, tanggal 18, jangan sampai itu nggak jadi. Mantap. Oke, salam untuk semua rombongan tim yang akan berkunjung. Ada berapa orang, Pastor? Oke. Ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Ya, 6 gitu. orang. Wah, luar biasa. Oke. Iya, saya setiap kami keluarga besar GPD Eklesia menunggu dan kita berdoa supaya tanggal 18 hari Minggu pastor bersama rombongan bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja kami GPD Kota Gorontalo. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Amin. Jumpa. Haleluya. God bless. Pak Theo, kita Ya. sudah mendengar penjelasan dari Pastor Jeffrey Piring tadi. Nah, pemirsa kita, saya mau tagih lagi dengan apa yang dikatakan tadi. Kalau nggak salah, kalimat apa tadi? Kurang greget. Kurang greget gitu loh, melihat kalau gimana orang main rebana itu kalau nggak harusnya nggak melompat. Itu kata gregetnya gimana tuh? Rasa gemes gimana melihat anak-anak yang kurang semangat untuk main rebana? Ya, karena saya dididik untuk main rebana dengan sempurna karena untuk melayani Tuhan. Kadang kan ada kalau melihat beberapa orang melayani Tuhan itu untuk tampil, untuk cari muka istilahnya kan kalau sekarang. Tapi kan sebenarnya kan untuk melayani Tuhan itu kan harus dengan dari hati, tulus dengan melayani Tuhan. Jadi kalau kadang kalau melihat pelayan lain yang melayani Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh itu rasanya kayak bukan emosi ya, tapi kayak ingin saya aja yang melayani seperti itulah sebenarnya Om. Kayak Gitu. kurang greget gitu kan Gitu ya. jadinya. Mungkin kira-kira kalau udah menikah lalu Tuhan belum izinkan punya anak 2, kira-kira udah mau main rebana lagi. Ya kalau Tuhan izinkan gitu ya. Gitu. Pesan kepada anak-anak yang generasi sekarang dalam melayani Tuhan di bidang tamborin. Kalau melayani Tuhan tuh jangan lihat gembala, jangan lihat jemaat. Yang dilihat itu Tuhan, melayani dengan hati, dengan sungguh-sungguh, nanti bisa melayani dengan sempurna. Tuhan yang kasih kekuatan. Gitu ya. Pak Theo sendiri, saran kepada para pemusik khususnya di bidang drum, menyadari bahwa pelayan bukan sebuah sekedar ikut-ikutan, tetapi itu sebuah pilihan Allah yang Dia jatuhkan kepada kita. Betul. Jadi intinya untuk jadi pelayan Tuhan khususnya di bidang musik, jangan lihat siapa partnermu, tapi lihatlah untuk apa dirimu melayani. Jadi intinya apapun yang kita lakukan di dunia pelayanan, tetap fokusnya kembali ke Tuhan. Jangan lihat ke manusianya. Nanti kecewa. Nanti kecewa ya, artinya panggilan dan pilihan Tuhan itu kita sia-siakan ketika kita hanya memandang seseorang. Siapa manusia tidak punya kekurangan? Dia yang memanggil kita Tuhan, jelas dia tidak punya kekurangan. Tetapi orang yang dipanggil, saya dan saudara, memang kita akui kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Dan ketika kita melihat orang lain itu sempurna, sepertinya sempurna, ingat mereka punya kelebihan, tapi kita juga punya kelebihan. Saya mau simpulkan kata di mana kita telah dipilih Tuhan. Tuhan tahu kita punya kekurangan, tetapi Dia sangat tahu betul untuk menyempurnakan pelayanan kita. Yesus dialah yang sempurna. Itulah sebabnya ketidaksempurnaan kita, khususnya di dalam pelayanan, biarlah hanya Yesus yang menyempurnakan. Di bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, musik, singers, choirs, tamborin, worship leader, apapun yang engkau lakukan, penerima tamu, pendoa syafaat, kalau engkau ada di posisi itu, yakinkan ini bukan sekedar panggilan Tuhan, tetapi Tuhan sudah menjatuhkan pilihan kepada Bapak Ibu, dan laksanakan panggilan dan pilihan Tuhan kepada Bapak Ibu dengan setia. Percayalah, seperti apa firman Allah berkata dalam kitab Wahyu, di akhir zaman
orang yang akan diberkati, orang yang akan berkemenangan, dan orang akan mewarisi kerajaan sorga. Bukan sekedar orang yang terpanggil, tetapi mereka yang terpilih dan yang setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Dari kami, Studio 3 malam hari ini, terima kasih Pak Theo, Terima kasih. terima kasih Ibu Cynthia, Terima kasih, Om. sekali lagi terima kasih Pastor Jeffrey yang ada di Manado. Semua apa yang kita sampaikan, kita kembalikan kepada Bapak Ibu, dan saya percaya Roh Kuduslah yang akan menjamah hati Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu diberkati, engkau terus berkata, amin, bahwa aku telah dipilih oleh Tuhan. Satu lagu dari Pastor Jeffrey Piring. Kita dengar satu pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau